Oke, seluruhnya siap gerak. Hari ini kamu sudah mengerjakan renungan yang ada di halaman 114 pada materi PP kali ini, ya. Aturan mainnya itu adalah refleksi diri. Maka dari itu silakan nanti dicek apa yang sudah kamu tulis berdasarkan kejujuran dirimu. Jadi nanti jawaban yang di situ kalian menceklis atau mencentang, maka nanti akan berpindah ke sebelah sini. Ya. Jangan dirubah, tetap dalam kejujuran. Bisa? Bisa. Oke. Nomor 1, di sini sikapnya adalah saya menghargai hobi kakak yang berbeda dengan hobi saya. Siapa yang menjawab checklist? Silahkan langsung pindah ke sebelah sini semua. Yang silang tidak masalah, tetap. Yang silang tetap sebelah sini ya. Jawaban yang silang tidak masalah. Oke. Saya ingin tahu kenapa Noval memberikan tanda silang. Alasannya? Tidak sama. Apanya? Diam. Yang lain diam. Gimana Noval? Tidak sama hobinya. Berarti di sini tidak ada saling menghargai. Oke, tidak apa-apa. Di sini tidak mencari jawaban benar atau salah, Bu Debrin ya. Ini adalah renungan. Oke, konsentrasi lagi. Silakan dilihat hasil tugasnya. Jangan dirubah. Paham? Yang nomor 2, saya bersedia mempelajari budaya daerah sendiri dan sudah mempelajari budaya daerah lain. Ingat, bersedia mempelajari budaya sendiri dan sudah mempelajari budaya daerah lain. Silakan yang memilih checklist tetap di tempat sini, yang memilih silang silakan pindah ke sana. Ya, silakan. Oke, sekarang Ibu ingin tanya Iin, alasannya kenapa tanda silang? Oke, berarti setengah ya. Berarti Iin hanya bersedia mempelajari budaya sendiri tapi belum daerah lain. Oke. Kalau Yusuf belum mempelajari keduanya. Oke, nggak apa-apa. Itu jawaban jujurnya. L Oke. Raffi karena tidak bersedia. Kenapa tidak bersedia, Raffi? Karena apa, Raffi? Karena belum mempelajari. Yang mana? Yang daerah sendiri apa daerah orang lain? Oke. Nabil? Apanya yang belum dipelajari, Bil? Yang mana, Bil? Lah iya, kan yang nomor 2 itu ada daerah sendiri, budaya daerah sendiri sama budaya daerah lain. Yang mana yang belum kamu pelajari? Orang lain. Delvin? Yang mana? Oke. Sekarang Ibu ingin tanya, yang checklist, apakah sudah dilakukan semuanya? Tidak. Buktikan pada saya. Contohnya, yang budaya sendiri apa? Ketika belajar apa? Bahasa Madura. Bahasa Madura. Yang budaya orang lain? Bahasa Indonesia. Masa budaya orang lain? Bahasa Indonesia itu kan identitas negara kita, bahasa pemersatu. Bahasa Jawa, bahasa Inggris. Oke, good. Lanjut nomor 3, konsentrasi tetap. Saya biasa menggunakan bahasa daerah saya tanpa mengolok-ngolok bahasa daerah lain yang kebetulan memiliki kata yang sama, tetapi memiliki arti berbeda.
Siapa yang menjawab checklist silahkan di sebelah kanan ibu, yang silang di sebelah kiri ibu. Oke, sekarang ibu ingin tahu jawaban Vita. Kenapa silang Vita? Belum pernah mengolok-ngolok bahasa lain. Oke, Vivi? Belum menggunakan bahasa daerah orang lain. Yusuf? Oke, Noval? Saya biasa menggunakan bahasa daerah saya. Berarti bahasa daerahmu apa, Nana? Bahasa Madura. Tanpa mengolok-olok bahasa daerah lain yang kebetulan memiliki kata yang sama, tetapi memiliki arti berbeda. Kalau tadi temanmu yang 4 orang di kiri ini bilangnya memberi tanda silang, artinya mereka sering mengolok-olok kan? Kebalikan dari pernyataannya ya. Ayo, yang mana? Yang di sini pernah mengolok-olok bahasa lain yang artinya atau mirip dengan bahasa Madura? Tidak. Yakin? Jujur. Apa contohnya? Lah iya opa. Apa contohnya? Mengolok-ngolok itu kayak kalau bahasa Maduranya itu congoco, otaba pesoan gitu loh. Contoh nih, contoh. Misal kamu mengumpat. Tahu mengumpat? Apesoan. Misal nih, kamu pakai bahasa Madura. Hewan guk, kalau kamu mengumpat pakai bahasa Madura bilang apa? Nah, terus kalau kamu mengumpat pakai bahasa Inggris? Kalau bahasa gaul? Anjay gitu ya, atau guk gitu aja. Nah, itu contohnya maksudnya. Pernah nggak seperti itu kalian? Yakinkah yang bilang tidak? Tidak yakin. Tidak yakin ya? Karena pasti pernah semua ya. Apalagi Gen Z kayak kalian, anjir gitu. Anjir itu sebenarnya plesetan apa kalau kita mengumpat? Udah tahu gitu kan? Paham ya? Nomor 4, saya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Nah ini yang paling jujur harus. Siapa yang checklist berarti tidak pernah mengganggu. Kalau silang berarti sering atau pernah mengganggu. Yo. Tadi aturan kita apa? Kejujuran sendiri-sendiri. Ya, berarti yang di sisi kiri, hello, yang sisi kiri berarti silang. Saya tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Disilang, berarti kalau disilang mengganggu loh ya. Jujur ya. Yang tidak ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebentar. Berarti ciri-ciri anak baik gitu ya. Benarkah kalau sholat, contoh nih di kelas 6 kan kita selalu sholat berjamaah. Sana pembeda dulu. Sekarang ibu cek. Yang menilai adalah tim silang ya. Kalau kita lagi sholat di kelas saja, penilaiannya yang di kelas, sholat jamaah. L, apakah suka mengganggu teman yang sedang beribadah? Jawabannya tidak. Jujur ya. Oke.
Oke, harus jujur loh, dipertanggungjawabkan ini. Kalau Taza? Tidak. Vita? Iya. Lah, kok bisa Vita? Ayo pindah Vita ke jalan yang benar. Catherine? Tidak. Iya. Anak. Bukan Bu. Tidak. Harus kompak. Hitungan ketiga jawabannya untuk Catherine. 1, 2, 3. Iya. Aman. Vivi? Iya. Kembali ke jalan yang benar, Vi. Aida? Iya. Kembali ke jalan yang benar. Coret. Se kembali ke jalan yang benar Ki Puruan sapaan coret buku tulis setibi. Terus Iin? Tidak. Dari mama minta kompak hitungan ketiga 1, 2, 3. Yes. Aman. Lanjut nomor 5 konsentrasi nyorot boleh karena Masya Allah Akbar. Saya memiliki sikap toleran dengan teman yang berbeda agama. Silakan. Derma. Biar dicek jawabannya harus jujur. Oke. Saya memiliki sikap toleran dengan teman yang berbeda agama. Berarti itu tidak ya, tidak memiliki sikap toleran. Alasannya, Bude Brin ingin tahu Aska. Nggak punya teman. Ya, nggak punya teman yang berbeda agama. Oke. Alzam, Wasil, Virus, Delvin. Oke. Beri tepuk tangan untuk kita semua, Nana. Jadi dengan refleksi ini kita tahu apa yang sudah kita lakukan, sejujur sampai mana tingkat kejujuran kita. Dan tadi sudah ada beberapa yang harus kembali ke jalur yang benar ya. Dengan dibuktikan harus diberi tanda coretan di nomornya ya. Berarti sudah tidak jujur. Sedangkan Bude Brin selalu mengajarkan kalian kejujuran. Seru nggak menilai diri sendiri secara rame-rame begini? Akhirnya tahu kan tingkat kejujuran kita sampai di mana, Nana? Pertanyaan utama, pentingkah kejujuran itu, anak-anak? Ketika kamu tidak jujur, terus sok-sokan jujur, ternyata ada teman yang tahu. Ketahuan nggak? Ketahuan. Apalagi yang ada di pundak kanan kiri ya. Nah, sangat ketahuan ya. Kita akretek bayi lah temu bek kanan kacer ya kan? Oke, semangat untuk jujur. Harus jujur kapan? Kapanpun, setiap hari, di mana saja ya. Oke, silakan bukunya dikumpulkan. Ibu akan nilai dan ibu beri catatan. Ya, diambil. Pelan-pelan, yang rapi. Duduk bersiap. Konsentrasi. Silakan duduk bersiap dulu. Ikuti aba-aba. Sudah? Pejamkan mata. Betelebet lah Carmon Aurel. Pejamkan mata. Konsentrasi. Tidak ada yang bersuara selain
suara ibu. Ikuti aba-aba yang akan saya sampaikan. Pejamkan mata, tidak usah tolak-toleh, tidak usah mengintip. Fokus pandangan ke depan dalam keadaan terpejam. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Oke, konsentrasi. Kalau tidak ada perintah turun, maka perintah itu terus berlanjut. Ya. Sekarang turunkan tangan kalian. Konsentrasi kembali, mata terpejam. Tarik nafas. Tahan. Apa yang lucu? Tarik nafas, tahan, keluarkan pelan-pelan. Yang melanggar siap dapat reward. Angkat tangan kanan, jari telunjuk. Angkat tangan kiri, 5 jari. Virus ada berapa total? Vivi ada berapa total? L ada berapa total? Turunkan. Belum. Kan belum perintahnya. Turunkan 1 jari di tangan kiri. Mata tetap pejam ya. Nggak ada yang ngintip-ngintip. Kamu nggak ngikuti instruksi Bu Debrin. Tepuk 1 jari. Tepuk 1 jari. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kita semua.